time to break. Bye-bye. Ada pasar Terapung Pattaya juga. Nah, ada Pabrik Batu, ada Ilawadi, itu templotan. Nah, produksi yang terkenal. Nah, malam ini di M Hotel sesuai acara yang off-peak ya. Besok ada Hotel Ascendant kan? Iya. Di Hard Rock Hotel di bagian pantai Pattaya. Biasa check-in hotel jam 2 kan? Jadi nanti saya transfer besok mungkin santai-santai, nanti saya jemput ke hotel yang lalu lagi. Ya, ke hotel. Jadi kita 2 malam di Pattaya. Nanti waktu pulang nih banyak acara juga. Jadi ke Istana Raja, ke Patung Kuda Tidur, ke Watarun, shopping. Ya, shopping yang kecil. Istana Raja. Ya malam ini mau nonton kabaret show kan? Saya akan booking. Ya, 1 orang 800 baht. Kalau tempat yang terkenal di Pattaya. Nah, di Pattaya itu ada pantai, tapi pantai biasa. Yang cantik Pattaya itu orangnya cantik. Ya, cantik. Kalau yang terkenal kabaret show, anak-anak boleh nonton. Ya, show itu yang harus booking. Ya. 1 orang 800 baht kalau mau nonton booking. Malam ini saya akan siapkan ketan mangga juga. Mungkin waktu check-in hotel kak malam ya, biar tak itu ya. Karena sekarang ikut ke tour dulu. Perjalanan dari Bangkok ke Pattaya. Li. Makan di sini, Jeffan. Mobilnya udah keluar ya? Dan ke pom bensin. Pom bensin lupa tadi ya? Tadi keluar. Ya. Kalau tempat ayo kita bikin. Kita bisa lihat ini ada lebah yang terkecil di dunia. Mendekat karena lebah ini nggak ada sengatan. Nah, tapi dia bisa gigit ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini nih udah keluar dah. Ya itu. Inilah kelihatan. Namanya Tetragonula. Kalau di Indonesia panggilnya itu kelanceng ya. Kelanceng. Dan lebah ini dia menghasilkan madu, tapi dia nggak banyak. Setahun hanya sekali aja. Dan dia agak sedikit asam sih madunya ya. Oke, ibu bapak ya silakan ke sini.
the one colony. So one colony has the one queen bee, and there's the queen bee life about Yeah. 5 to 6 years. You can see this one. Oh iya. So and this ini ada lebah betinanya, itu namanya lebah pekerja. Dia membuat madu. All this one is a workers bee. So the workers bee, the last life only 2 months, different with the queen bee. So kita lihat ini lebah jantannya nggak berapa ekor. Lebah jantan kawin sama ratu, kemudian mati seperti itu, ya. Nah, sudah lihat ya ratu lebahnya ya. Jadi ratu lebah usianya panjang itu karena makanannya adalah royal jelly, ya. Lebah betina dan jantan dia makan royal jelly hanya 3 hari, makanya usianya 2 bulan aja. Jadi justru itu orang meneliti kandungan royal jelly ya. The queen bee has a long life because the food of the queen bee is the royal jelly, and then the female bee and the male bee eat royal jelly as a larva only 3 days. That's why they don't have a long life, only 2 months. Okay. Italian bee. Yes, Italian. So give to the government Thailand. So that's why this called is Apis mellifera. Okay. Kalian mau foto? Boleh take a foto ya. Nah, this one. Itu bisa menghasilkan 4 macam. Ya, salah satunya itu adalah madu, ya, terus ada bee pollen, ada royal jelly, ada propolis. So kita bisa lihat madu yang bagaimana yang kita minum. Ya, kita sarankan kita minum madu yang lebah selesai membuatnya karena gulanya sudah lebih aman dikonsumsi, sudah berbentuk glukosa dan fruktosa, yaitu yang seperti ini, tutup dengan dinding lebah. Tapi kalau misalnya yang terbuka, masih terbuka di sarang, itu sebaiknya jangan diminum dulu ya Bapak Ibu ya. Karena lebah belum selesai membuatnya, itu gulanya masih tinggi. Dia masih berbentuk sukrosa dan kadarnya masih banyak. Jadi kalau madu seperti ini kalau kita ngambil, koleksi ya, biasanya kayak madu hutan di ada sarang kan langsung ngambil ya. Itu biasanya kita lihat banyak endapannya, sudah lama. Terus gasnya itu naik terus sampai bisa meretuk puk. Seperti itu ya. Nah, jadi kita lebih sarankan minum yang sudah ini lebih aman ya. Oke, kita lihat ini ada propolis. Pernah dengar propolis? Jadi lebah itu propolisnya, lebah ambil dari getah pohon, campur dengan air liur dan enzim lebah. Dia lengketkan ke sarangnya. Nah, jadi propolis itu sebagai antibiotik yang alami, antivirus, antibakteri, anti infeksi. So kalau misalnya kita lagi batuk, pilek, demam ya, ya kita boleh minum propolis untuk pertolongan pertama, jangan dikit-dikit main obat ya. Kita lagi diare ya, diarrhea ya, kita masukkan propolis in the water and then we drink ya, kita minum seperti itu. Kemudian propolis kalau kita tidak mempunyai penyakit apa-apa boleh dikonsumsi setiap hari. Tujuannya adalah itu antivirus, antibakteri, kita minum tiap hari menjadi daya tahan tubuh kita itu kuat. Seperti itu. Nah, kemudian kalau orang yang ada kolesterol tinggi, darah tinggi, propolis bisa memblom pembuluh darah, membantu. Terus anti kanker juga. Dan propolis itu detox, membuang racun dalam tubuh ya. Jadi kalau misalnya yang rutin konsumsi obat, diabetes, kolesterol, darah tinggi, obat masuk dalam tubuh menjadi toksin, disarankan minum propolis untuk membuang racun dalam tubuhnya. Atau orang yang perokok, yang rutin konsumsi yang perokok, silakan minum propolis ya. Anak-anak yang gampang batuk pilek ya, itu daya tahan tubuhnya kuat, jadi silakan madu campur propolis, bagus sekali ya. Propolis itu tidak ada kadaluarsa, madu juga tidak ada kadaluarsa. Oke, kita bisa lihat ini lagi, silakan. Kalau royal jelly ya, itu makanan si ratu lebah. Royal jelly is a queen bee food ya. And dan kita lihat royal jelly dihasilkan lebah pekerja di usia 25 sampai 31 hari. Jadi saat lebah betina ada royal jelly, dia melihat ada larva di sini, dia buang royal jelly selama 3 hari, baru diambil satu-satu di situ ya. Nah, jadi I think I know this to explain. You want to explain again?
mau pakai bahasa Inggris? Iya. Okay, yes. We see Royal jelly is a queen food. Royal jelly is a meal of the bee. So the workers bee produce the royal jelly about 25 to 31 days. After have a royal jelly, the workers bee look have a larva in here. He feed the royal jelly here about 3 days. So the beekeeper we collect the royal jelly one by one. Okay, this is royal jelly is an anti-envy. About the bee pollen, we see. Lihat bee pollen ya, itu ada bunga bee pollen, bunga, jadi the pollen. So lebah itu kumpul serbuknya menjadi 2 butir. Ya, setelah itu dia terbang membawa 2 butir, terbang mau bawa pulang, lewati celah ini, tapi serbuknya itu nggak bisa lewat, serbuknya akan jatuh ke sini. Ya, nah. Have a flower, have a pollen, so the pollen, the bee, we collect the pollen and bring with the 2 legs and then fly past this hole. So this whole size the same with the bee body, and then the pollen cannot pass. The pollen will fall down here. So we collect the pollen because the pollen, the nutrition, the benefit is very good for liver. Okay, I will explain to inside. Akan aku jelasin di dalam ruangan aja semuanya ya. Okay, please follow me. Kita bisa lihat. So kalau di sini kita lihat madu hutan, orang lihat ada madunya sudah langsung ambil. Di sini perbedaannya, madu hutan tidak bisa makan semuanya, ini mentah matang. Kalau mau nunggu sampai matang, sudah nggak kebagian, sudah diambil orang. Kemudian mereka itu bersihkannya dengan tidak steril, pakai tangan, ya. And then mereka masukkan ke dalam karung bersama lebah-lebah semua mati dan dipas barengan. Jadi tidak heran madu hutan itu banyak hitam-hitam dan gulanya juga tinggi, itu beda ya. Nah, kalau madu ternak kita bisa menunggu sampai sudah matang, oke? Ya sudah matang, and then kemudian ini lebih aman dikonsumsi karena gula sudah dari glukosa. Tapi untuk zaman sekarang kita harus hati-hati juga. Banyak madu hutan, madu ternak yang peternak lebahnya tidak ada bunga, tapi dikasih minum air gula. Jadi kita lihat dia peras madunya itu asli, tapi bahannya itu adalah air gula, bukan nektar bunga. Madu seperti itu bisa bohongi mata kita dan lidah kita, tapi kalau diuji di lab, dia tidak bisa dapat ISO 22000. Dia hanya bisa jual di negara sendiri, tidak bisa ke internasional. Itu bedanya ya. Oke. Đây là cái mô hình phát triển của con ong rất là cô chú anh chị. Đây ạ. Đây là cái mô hình phát triển của con ong đấy. Cái con ong này hình thù các bạn có thể phát triển thành như thế này. Cho nó dần dần hình thành con ong như thế này. Khi ở phía trên là cái hình thành của con ong này. Dan sekarang ini 20 tahun dan tidak aktif. Oke, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Dari depan. Kemarin sudah follow. Ayo Pak, Bu. Silakan cek madu yuk. B. Cannot buy for bring to Australia kata dia ini. Not Ayo allow. silakan yuk. Australia not allow bring money. Oh, kenapa? Australia standar higienik tinggi, takutnya nggak Oh, clean. iya, Nggak iya, boleh iya, bawa iya. beef, nggak boleh bawa daging-dagingan. Silakan diminum ya. Please, we have a drink, please. Please take a seat and have a drink. Ini.
minum. Silakan diminum air matinya di meja. Ini. Oke. Monggo. Silakan diminum. Stadion penjualan